Tanpa dorongan yang kuat, dari dalam, seseorang mudah tumbang jika menghadapi masalah dan cobaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Koharis, channel berbagi informasi dan bisnis. Oke, balik lagi di channel Koharis. Dan sesuai janji aku kemarin, aku mau ngelanjutin baca buku buat kalian. Masih di buku yang sama, Rahasia Bisnis Orang Cina. Dan hari ini kita akan bacain buat kamu bab 3, judulnya Falsafah Bisnis Orang Cina. Tapi sebelumnya, seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, silahkan subscribe dulu, kasih jempolnya, berlangganan, tutup loncengnya, dan share ke teman-teman kamu. Semoga jadi manfaat. Oke, thank you. Oke, aku mau lanjutin baca buku buat teman-teman di rumah. Bab 3, Falsafah Bisnis Orang Cina. Pedagang yang jatuh akan merasa sakit, tetapi rasa sakit itulah yang membuatnya bangkit kembali. Kecenderungan dan keterlibatan orang Cina dalam bidang perdagangan sulit ditandingi oleh bangsa-bangsa lain. Mereka memiliki keistimewaan dan keterampilan tersendiri, sehingga menjadikan mereka golongan pedagang yang handal, serta disegani oleh kawan dan lawan. Sekilas terlihat bahwa orang Cina seperti dilahirkan untuk berdagang. Mereka bukan saja berbakat, melainkan juga terampil mengendalikan setiap urusan perdagangan, mulai dari tahapan perundingan sampai proses penjualan dan mengurus keuangan. Bakat itu sebenarnya tidak dianugerahkan kepada mereka begitu saja. Orang Cina memperolehnya melalui waktu yang lama dan harus menghadapi segala kesulitan dalam perdagangan. Ajaran Konfusianisme sudah ditafsirkan kembali dan diberi nafas baru sebagai pencetus semangat bagi orang Cina agar melibatkan diri dalam perdagangan. Teman-teman, sejarah orang Cina menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka terlibat dalam pertanian. Hanya segelintir orang yang melibatkan diri dalam perdagangan. Dahulu, para pedagang tidak mendapatkan tempat yang tinggi dalam masyarakat. Dulu, teman-teman, mereka menduduki strata sosial paling rendah dalam struktur masyarakat pada masa itu yang berpegang teguh kepada ajaran Konfusianisme. Dalam ajaran Konfusianisme, golongan sarjana dan ilmuwan disanjung dan menduduki hierarki paling tinggi, menduduki hierarki paling tinggi, dan ilmuwan disanjung dan menduduki hierarki paling tinggi dalam sistem sosial orang Cina. Hierarki ini diikuti oleh pegawai administrasi kerajaan dan tentara. Golongan pedagang tidak begitu dihormati karena mereka terlibat dalam kegiatan pengambilan untung secara berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran mereka dianggap sebagai penindasan terhadap banyak orang. Mereka mementingkan diri sendiri dan tidak banyak menyumbang kepada masyarakat. Akan tetapi, apa yang terjadi pada masa kini adalah sebaliknya. Golongan pedagang mempunyai kedudukan dan peranan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat Cina. Ajaran Konfusianisme sudah ditafsirkan kembali dan diberi napas baru sebagai pencetus semangat bagi orang Cina agar melibatkan diri dalam perdagangan. Perubahan sosiopolitik di negara Cina mendorong banyak orang Cina hijrah ke Asia Tenggara untuk mencari penghidupan dan peluang yang baru. Selain mencari rizki, mereka menyimpan impian untuk menjadi kaya. Namun, kehidupan di perantauan tidaklah mudah. Mereka terpaksa bergelut dengan berbagai tantangan dan rintangan.
Kesulitan inilah yang membentuk jiwa yang kuat dan memberikan satu persepsi bahwa kesulitan inilah yang membentuk jiwa yang kuat dan memberikan satu persepsi baru kepada orang Cina bahwa untuk sukses mereka harus berdagang. Perasaan tidak aman dan terancam memberikan motivasi bagi orang Cina agar melibatkan diri dalam perdagangan. Falsafah dan pemikiran Konfusianisme dijadikan dasar untuk mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Orang Cina percaya bahwa hanya dengan bekerja keras dan berani membuka peluang, mereka akan berhasil. Keberhasilan dan kegagalan bergantung pada sikap, usaha, dan keyakinan. Meskipun bakat dan minat memainkan peranan yang penting dalam keberhasilan suatu kegiatan dagang. Tanpa dorongan yang kuat dari dalam, seseorang mudah tumbang jika menghadapi masalah dan cobaan. Perasaan tidak aman dan terancam memberikan motivasi bagi orang Cina agar melibatkan diri dalam perdagangan. Banyak pedagang gagal karena bersikap hangat-hangat tahi ayam dan sekedar ikut-ikutan. Jika orang lain berdagang, ia pun berdagang. Berdagang tidak boleh ikut-ikutan dan dilakukan untuk suka-suka saja. Berdagang dapat dijadikan sebagai hobi, tetapi bukan untuk mengisi waktu luang. Lebih-lebih dijadikan permainan untuk menyenangkan hati semata. Perdagangan adalah bidang serius yang menuntut perhatian penuh, juga tenaga, komitmen, waktu, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Perdagangan juga merupakan satu bentuk perjuangan yang menentukan hidup matinya seorang pedagang. Perdagangan ibarat harga diri yang harus dipertahankan. Tidak ada orang yang suka akan kegagalan. Hanya orang yang pernah gagal dalam perdagangan yang dapat merasakan arti kegagalan yang sebenarnya. Ia akan merasa malu, tertekan, dan seolah-olah martabatnya sudah tercabut dari dirinya. Dalam perdagangan tidaklah mudah bagi seseorang yang sudah jatuh untuk bangkit kembali. Jika dapat berbuat demikian, ia akan menjadi pedagang yang hebat dan berhasil. Pedagang yang jatuh akan terasa sakit, tetapi rasa sakit itulah yang membuatnya bangkit kembali. Nasib tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menerima kekalahan dalam perdagangan. Setiap pedagang dapat mengambil hikmah dan belajar dari kegagalannya. Mereka harus mengevaluasi segala kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan kegagalan. Mereka harus belajar dari segala kegagalan itu. Jatuh bangun dan untung rugi dalam perdagangan adalah satu bentuk pembelajaran yang harus dilalui oleh pedagang. Pengalaman inilah yang menjadikannya kuat, teguh, dan tidak mudah goyang ketika berhadapan dengan badai serta angin topan. Nah, teman-teman, orang Cina seringkali mewariskan pengalaman berdagang mereka kepada anak cucunya. Karena orang Cina seringkali mewariskan pengalaman berdagang mereka kepada anak cucunya, karena itulah mereka memperkenalkan perdagangan kepada anak-anak sejak kecil. Orang Cina percaya untuk menjadi pedagang yang matang dan memiliki kemampuan, seseorang harus mulai dan belajar dari bawah. Tidak ada masalah bagi seseorang untuk memulai kegiatan perdagangannya, baik dari usia muda maupun tua. Tidak ada batas waktu bagi seseorang untuk memulai perdagangannya. Karena itulah, ada di antara orang Cina yang rela bekerja hingga puluhan tahun sebelum menjalankan perdagangannya sendiri. Falsafah dagang yang dipegang oleh orang Cina inilah yang membedakan mereka dengan pedagang lain. Selain pengalaman dan kemahiran yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, kekuatan ekonomi orang Cina juga terletak pada jaringan kerjasama yang terwujud di antara mereka. Keuntungan yang diperoleh sebaiknya tidak dibelanjakan. Keuntungan tersebut harus digunakan untuk menambah modal kerja
dan melakukan investasi. Pengenalan sedini mungkin dan dari bawah ini penting untuk memupuk sifat-sifat pedagang sejati. Latihan secara langsung yang diperoleh digunakan untuk membantu meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perdagangan. Perlu diingat, semua ini tidak diperoleh dan dikuasai dalam waktu yang singkat. Perdagangan menuntut kesabaran dan menguji ketabahan seseorang. Meskipun perdagangan dianggap sebagai jalan untuk menjadi kaya, kekayaan dan keuntungan tidak diperoleh dalam sekejap mata dan dengan cara yang mudah. Orang Cina tidak suka berdagang dengan cara ingin gampangnya saja, tanpa mengeluarkan usaha dan modal. Itu bukan ciri perdagangan yang digemari oleh orang Cina, karena perdagangan jenis ini tidak akan bertahan lama. Orang Cina lebih suka memilih perdagangan yang dapat memberikan mereka keuntungan yang berkelanjutan dan untuk jangka waktu yang panjang. Dalam falsafah dagang orang Cina, pedagang tidak boleh mengharapkan keuntungan pada saat baru memulai perdagangannya. Ini ya, tanda bold ya. Dalam falsafah dagang orang Cina, pedagang tidak boleh mengharapkan keuntungan pada saat baru memulai perdagangannya. Mereka harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, seperti kerugian dan kegagalan pada tahap awal. Untuk itu, mereka harus mempunyai modal yang kuat dan sumber keuangan yang dapat digunakan selama masa kritis itu. Keuntungan yang diperoleh sebaiknya tidak dibelanjakan. Jika perlu, jangan diganggu. Keuntungan harus digunakan untuk menambah modal kerja dan melakukan investasi. Banyaknya investasi yang dilakukan akan menentukan keuntungan yang kelak diperoleh. Selesai. Teman-teman, itu tadi aku udah bacain bab 3 dari buku ini, judulnya, subtitlenya adalah Falsafah Bisnis Orang Cina. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna apa yang aku baca, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa diresapi. Dan buat teman-teman yang baru mulai berdagang mungkin, bisnis, kecil-kecilan, besar-besaran, mudah-mudahan tadi yang aku baca bisa membawa manfaat buat kita. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya dan aku akan bacain bab selanjutnya dengan subtitle Konsep Bisnis Orang Cina. Simak terus video dari Ko Haris. Sampai ketemu lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.